memberi warna ya di dalam kita proses pembelajaran tentang disaster planning ya. Nah, ini Pak Heri sedikit mau share aja. Tadi sudah bikin formatnya juga di setiap kasus sistem ya. Ya mungkin nanti untuk lebih pendalamannya nanti akan dilakukan ketika Anda praktek profesi ya. Ini kita masih berandai-andai di dalam sebuah kasus yang tidak sesungguhnya ya. Oke, saya akan tunjukkan ke kalian satu format yang sebenarnya kalau kita bicara disaster planning, sudah kelihatan ya? Yang saya share ini sudah kelihatan PDF-nya? Sudah, Mas. Oke, baik. Jadi sedikit saya ingin share ke kalian tentang berbagai jenis format disaster planning ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya kalau kita baca dari beberapa referensi itu banyak jenisnya ya. Nah ini salah satu contoh yang ingin saya tunjukkan ke Anda. Sebentar ya. Nah, ya. Oke, ini ada banyak jenis terkait dengan disaster planning yang mau saya tunjukkan ke Anda ya. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Bagaimana kita melihat kemampuan pasien nanti di dalam mengakses layanan kesehatan setelah mereka pulang ke rumah. Itu juga salah satu komponen dalam disaster planning. Ini ya, terutama ketika mereka ada di komunitas ya. Ini sama juga ya, bagaimana akses ruang gerak mereka. Kemudian ini contoh disaster planning yang dikembangkan di rumah sakit. Jadi ketika pasien masuk di rumah sakit, ini sudah dikaji dulu ya terkait dengan persiapannya nanti, bagaimana ketika mereka nanti akan pulang ke rumah mereka ya. Nah ini ada banyak parameter seperti pengobatan, tempat tinggal, tindak lanjutnya, dan aktivitas sehari-hari serta kebutuhan khususnya ya. Kemudian ini juga ada lagi yang lain, ini lebih detail adik-adik ya. Jadi ini dilihat dari berbagai aspek ya, kaitannya dengan bagaimana ketika nanti mereka pasien pulang, kemudian siapa yang akan mengasuh ya, kemudian bagaimana kontak keluarganya, itu juga sudah dikaji di dalam template ini ya. Kemudian sarana transportasi, peralatan yang dibutuhkan selama di rumah, kemudian bagaimana kemampuan pasien, bahkan sampai dengan apa? Kemampuan keuangannya juga diidentifikasi di sini di dalam disaster planning ini. Ya, oke. Kemudian ini ada juga mode disaster planning untuk pasien lansia. Biasanya kan kebanyakan pasien yang dirawat di rumah sakit kan juga pasien-pasien yang ada di panti jompo. Ya, nah ini juga ditanyakan juga kesiapan pasien ada di panti jompo. Ini ada beberapa kuesioner ya kaitannya dengan keluarga, anggota asuhnya bagaimana, kemampuannya dan seterusnya. Ya, ini ada beberapa parameter. Nah, ini memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa sebenarnya kalau kita bicara disaster planning ya, ini sangat dipengaruhi oleh apa? Ya, dipengaruhi oleh apakah pasien pulang ke panti jompo, apakah pasien nanti pulang ke rumahnya masing-masing ya, atau mungkin ke dinas sosial, lembaga sosial ya. Kadang ada beberapa pasien yang tentu saja mereka berbeda secara konteks kemampuan sosial ekonominya, kemungkinan karena dia ini pasien tidak mampu mungkin dititipkan di panti sosial. Ya, itu juga menjadi perhatian kita. Nah, tentu saja itu tentu pendekatan disiplinnya berbeda ya dari setiap kasus penyakit yang akan kita temukan di rumah sakit. Ya. Tadi sudah diberikan banyak contoh oleh teman-teman Anda semua, ya berbagai setting ya. Cuma memang penerapannya masih belum real ya, adik-adik kalau saya perhatikan. Tapi tidak apa-apa, ini kan masih proses belajar ya. Besok akan kita lihat di sharing journal. Ya, di sharing journal itu ketika Anda membahas tentang kasus itu bagaimana kira-kira penerapan setiap kasusnya di dalam nursing proses di keperawatan medikal bedah. Nah, di sini Anda mencoba menggunakan pendekatannya ke arah disaster planning-nya. Seperti itu. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan dari Pak Heri. Halo, cukup ya Regita ya? Benar, cukup. Cukup ya, oke. Nanti kita lanjutkan siang hari nanti untuk yang kelas berikutnya ya, di jam 2 ya. Oke, nanti untuk link Zoom-nya pakai ini atau ganti yang Mbak yang lain? Pakai link ini juga, Regita? Mas, nanti. Pakai ini juga ya, oke. Jadi seperti itu ya adik-adik untuk gambaran singkatnya terkait dengan disaster planning, format dan penerapannya di dalam asuhan keperawatan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya izin undur diri. Selamat pagi. Terima
kasih Nurse Heri, selamat pagi. Oke, sama-sama. Selamat pagi.